Anak ini sudah mati tapi hidup lagi. Seorang anak dari Amerika jatuh ke sungai. Ia tewas karena tenggelam. Tapi 32 tahun kemudian dia ditemukan di sawah di pedesaan China. Saat dia bangun, dia merasa pusing dan langsung pingsan. Kabar ini didengar oleh kedutaan sehingga dia dikirim kembali ke Amerika. Tapi anak itu tak punya identitas apa-apa. FBI menduga dia adalah korban penculikan atau perdagangan manusia, tapi tak ditemukan laporan orang hilang baru-baru ini. Akhirnya FBI terpaksa mencari ortunya berdasarkan info dari anak itu. Pintu rumah di si anak dibuka oleh seorang kakek-kakek. Father Jacob, did your son go missing, sir? I haven't. He's okay. Well, that would be fairly unlikely. My son died 32 years ago. Polisi pun mengira dia keliru, tapi tiba-tiba Jacob berkata sesuatu. Instead of green goes a million miles per hour. Frog in a blender. Wajah si kakek berubah sedangkan Jacob berlari. Dia tak percaya anaknya yang meninggal 30 tahun lalu bisa kembali lagi, sedangkan si ibu mengenali anaknya. Sosok Jacob persis sama dengan 30 tahun lalu. Si ibu pun langsung menangis dan memeluk Jacob erat. Tiba-tiba Jacob kejang dan akhirnya pingsan. Ia pun cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Saat dicek, dokter tak bisa mendengar detak jantungnya. Tak lama kemudian, detak jantungnya normal kembali. Ternyata banyak terjadi hal-hal aneh seperti ini. Nafsu makan Jacob menjadi sangat besar. Dia juga tak pernah tidur. Saat malam pun dia tak berhenti makan. Di bawah selimutnya ada banyak bungkusan snack, tapi si ibu pura-pura tak melihat semua ini. Dia telanjur merasa bahagia karena anaknya hidup lagi. Ia terus memasak makanan untuk Jacob dan mengajaknya bermain. Sedangkan si ayah diam saja, dia menganggap anak laki-laki yang muncul itu bukanlah Jacob. Polisi pun menanyai Jacob apakah dia ingat kejadian waktu itu. 30 tahun lalu Jacob melihat ada orang jatuh ke sungai. Dia mau menyelamatkannya tapi Jacob malah kepleset dan ikut jatuh. Begitu dia bangun tiba-tiba sudah di sawah. Cerita Jacob tak membantu polisi sama sekali. Si ayah ingat betul dialah yang memasukkan jasad Jacob ke peti mati. Polisi pun punya ide gila yaitu membuka peti mati Jacob dan mengecek isinya. Ayahnya tak percaya dan mau mengecek peti matinya. Saat petinya dibuka semua orang kaget. Jasad Jacob masih ada di sana dan baju merahnya juga utuh. Polisi pun mencoba membandingkan kedua baju. Ternyata modelnya sama persis. Saat hasil tes DNA keluar, anak itu benar-benar Jacob yang dulu meninggal. Semua orang benar-benar bingung kenapa Jacob bisa hidup kembali. Berita tentang ini pun tersebar. Ada yang menganggap Jacob adalah keajaiban dari surga. Tapi banyak orang yang menganggap kemunculan Jacob sangat aneh. Sejak saat itu, begitu ada Jacob, orang-orang langsung pergi. Come on, dearie. It's time to come home. Fellas, come on, let's go. Come on, sweetheart. We gotta go. Saat tengah malam, ternyata ada anak-anak nakal yang mau mengganggu. Jacob pun merasa gelisah. Jacob ketakutan hingga ia kejang-kejang. Ayahnya langsung mengusir anak-anak nakal itu. Melihat Jacob yang menggigil di pelukan ibunya, ayahnya tampak memikirkan sesuatu. Ia pun turun ke basement membuka album foto lama. Tampaklah foto-foto Jacob bersamanya. Ia pun menangis sedih. Hari ini Jacob kembali check up ke rumah sakit. Ia bertemu seorang pria yang ternyata seorang pendeta. Jacob bilang, My best friend's name. We like to play war together. ternyata pendeta itu adalah sahabat Jacob 32 tahun lalu. Tapi kini sahabatnya sudah berusia 40 tahun dan Jacob masih anak-anak. Pendeta sangat tersentuh melihat Jacob. Esoknya di gereja, pendeta itu meminta orang-orang menerima Jacob yang hidup kembali. Perlahan-lahan orang-orang mulai menerima keberadaan Jacob. Keadaan tampak membaik, tapi kemudian satu demi satu orang yang sudah mati mulai hidup kembali. Satu persatu orang yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali. Seorang pria bergegas masuk ke kantor polisi. Katanya ia tersesat. Begitu ia melihat komputer, What the hell is that thing? ternyata pria itu sudah tewas 70 tahun lalu. Sementara itu di sebuah bar masuk seorang tentara. Ia tak percaya perang sudah berakhir. Di jalanan ada 2 orang prajurit perang. Karena keadaan ini kantor polisi jadi sangat sibuk. Orang-orang yang sudah mati bangkit kembali dan berkumpul dengan keluarga mereka. Orang-orang ini membuat kota menjadi rusuh karena tak semua orang mati yang hidup lagi adalah orang baik. Misalnya orang ini setelah hidup lagi ia pergi ke hutan dan mulai menggali. Ternyata 13 tahun lalu ia dan temannya mencuri. Uang hasil curian dikubur di hutan lalu ia tewas. Tapi setelah pria itu gali uangnya sudah tak ada. Ia pun pergi ke rumah teman yang mengira temannya itu mengambil uang curiannya. Lantas pria itu membunuhnya. Ada pula wanita yang bangkit kembali. Ia diculik dan tak sengaja tertembak dan ia pun tewas lagi. Tapi malamnya ada orang yang melihat wanita itu. Ternyata wanita itu hidup lagi. Wanita itu pun melihat jasadnya sendiri. Ia sangat terkejut. Apakah semua orang yang bangkit kembali tak akan bisa mati lagi selamanya? FBI langsung melaporkan hal ini. Tentara langsung berdatangan. Orang-orang yang hidup kembali dikumpulkan di gereja. Pemuda ini sadar ada yang aneh. Mereka tidak diperbolehkan keluar. Di luar tentara berjaga dengan senjata. Jika ada yang berontak langsung dibawa pergi oleh tentara. Ada pula yang ditodong senjata.
Polisi ini menyadari situasi yang aneh dan membawa pergi Jacob, tapi di tengah jalan sebuah helikopter datang. Ini adalah serial TV Amerika berjudul Resurrection. Ceritanya belum selesai, masih ada episode berikutnya. Jika orang terdekatmu yang sudah mati bisa hidup lagi, perasaanmu kira-kira bakalan gimana? Sampai jumpa di video berikutnya.